Baik, selamat siang Pak Baju. Perkenalkan nama saya Irin Karolin Stefani Agung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kecil yang saya lakukan untuk tugas besar, yaitu aplikasi peta kendali P atau P-chart sebagai pengendalian kualitas persediaan ayam di rumah makan ayam gepuk Pak Gembus. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. Jadi, rumah makan ayam gepuk Pak Gembus ini merupakan salah satu cabang ya dari perusahaan rumah makan ayam gepuk Pak Gembus yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, tempat yang saya amati ini berada di Jalan Bebarsari nomor 89, Tambak Bayan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang biasanya beroperasi pukul 11 siang sampai dengan pukul 9 malam. Nah, restoran ini umumnya menerima pelanggan untuk makan di tempat atau juga bisa untuk take away. Nah, berikut merupakan peta proses bisnis dari rumah makan ayam gembus Babarsari. Nah, pertama, order akan masuk dari konsumen menuju head writer. Nah, head writer ini nanti akan menerima pesanan dan langsung mengecek ketersediaan pesanan. Apabila ketersediaan bahan mencukupi atau stok ada, maka head writer akan langsung membawa order tersebut kepada staf dapur untuk kemudian dilakukan pembuatan. Dan apabila tidak terdapat, maka nanti head writer akan memberitahunya lagi kepada konsumen. Nah, kemudian setelah melakukan pengecekan stok, di sini staf dapur akan langsung memproses order tersebut sebelum akhirnya order tersebut dapat diantarkan ke konsumen. Nah, di sini saya sebenarnya meninjau adanya peran ganda dari head writer yang lebih banyak berperan ganda untuk melayani pelanggan dan juga sekaligus melakukan pengecekan stok. Jadi di sini saya melihat adanya terjadi beberapa delay karena harus menunggu head writer selesai melakukan tugasnya terlebih dahulu. Kemudian dia akan bolak-balik nanya ke staf dapur apakah stoknya tersedia atau tidak. Nah, tapi di akhir hari nantinya head writer ini akan melakukan pengecekan stok secara keseluruhan untuk mempersiapkan stok di kemudian harinya. Nah, kemudian pada pengecekan stok tersebut nantinya head writer akan mencatat kira-kira stok apa saja yang ada di dapur yang kurang untuk proses produksi selanjutnya. Nah, catatan dari stok-stok yang kurang tersebut kemudian akan dikirimkan ke manajer. Kemudian nanti manajer yang akan mengontak ke supplier agar supplier bisa menyediakan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Dan biasanya supplier itu datang sehari sekali, yaitu di pagi hari sebelum restoran akan dibuka. Jadi untuk kekurangan stok yang ada di hari sebelumnya akan dipenuhi lagi di keesokan harinya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada beberapa dokumentasi di rumah makan ayam gepuk Pak Gembus. Nah, di foto pertama itu adalah salah satu menu. Bisa dibilang juga itu merupakan menu best seller yang ada di ayam gepuk Pak Gembus. Jadi ayam gepuknya itu ayam yang sebelumnya sudah diungkap, kemudian mereka akan langsung goreng fresh gitu ya. Kemudian nanti akan
dilumuri oleh sambal. Nah, sambal gepuknya ini merupakan sambal yang dipadukan dengan kacang. Nah, kita juga bisa langsung melihat proses produksinya karena dapur produksi itu langsung terletak di depan restorannya ya. Nah, dan itu juga ada dokumentasi untuk tempat makan apabila kita memilih untuk makan di tempat. Nah, ini juga ada menu-menu makanan yang ditampilkan, cuma saya juga melihat menemukan beberapa masalah di sini, yaitu beberapa menu yang tertera pada menu makanan itu banyak yang kosong atau tidak tersedia. Contohnya paket gempi. Jadi selama beberapa hari seringkali saya mencoba untuk memesan menu tersebut, namun jawabannya tetap sama bahwa stok tidak tersedia, tapi menu tersebut tetap ditampilkan pada list menu. Nah, di sini ada beberapa review yang tidak baik yang saya temukan juga di Google Review. Jadi di sini ada review dari Willy Setiawan. Beliau mengatakan bahwa waktu tunggu di rumah makan ini sangat lama. Kemudian ada juga beberapa yang mengatakan hal serupa bahwa pelayanan di rumah makan ini lumayan lama, karena padahal tidak terlalu banyak pelanggan yang makan di situ. Nah, langsung saja kita masuk ke metodologi atau kurang lebih alur penelitian yang saya lakukan di tempat ini. Jadi setelah saya survei lapangan dan telah mengidentifikasi adanya masalah-masalah seperti tadi, saya mulai mengumpulkan data. Nah, beberapa data tersebut saya kumpulkan pertama dari wawancara bersama head writer. Di sini saya memilih head writer karena memang beliau yang terlihat banyak berkutat dan berurusan di rumah makan tersebut. Saya pikir mungkin informasi dari beliau akan lebih valid. Kemudian selanjutnya saya juga mengumpulkan data berupa kuesioner. Nah, ini saya sebarkan lingkupnya kecil saja terlebih dahulu ya. Jadi saya sebarkan di lingkungan teman-teman saya yang sekiranya pernah datang dan mencicipi ayam gepuk Pak Gembus ini. Nah, selanjutnya setelah saya telah mendapatkan data-data kualitas yang diperlukan, nah saya mulai untuk mengolah data. Nah, tapi saya lihat lagi apakah data yang saya olah itu sudah mencukupi atau belum. Kalau misalnya belum, saya otomatis harus mengumpulkan data lagi, bisa melalui wawancara atau ya mengumpulkan responden lagi untuk ditanyai. Nah, selanjutnya apabila sudah terpenuhi, saya akan langsung melakukan analisis data juga pembahasan yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan dan juga saran perbaikan untuk rumah makan Gembus ini. Nah, di sini saya bisa membedakan beberapa data atribut dan variabel untuk mempermudah penelitian saya. Jadi di sini ada data atributnya, yaitu berupa data jumlah ayam yang tidak sesuai ukuran standar, kemudian ada juga waktu pelayanan. Yang kedua itu data variabel, kebersihan, kerapian, dan kenyamanan ruangan, serta konsistensi dari cita rasa makanannya. Nah, jadi di sini saya berfokus pada untuk data atributnya, saya fokus pada data jumlah ayam yang tidak sesuai ukuran standar. Kemudian untuk data variabel, saya berfokus pada kebersihan, juga kerapihan dan kenyamanan dari ruangan. Nah, kenapa saya memilih data jumlah ayam? Karena biasanya untuk pengecekan stok itu Bapak head writer-nya beliau mengecek apakah ada ayam yang tidak segar maupun yang kurang sesuai ukuran untuk diproduksi. Nah, apabila
ada yang tidak sesuai dengan standar, maka nanti ayam tersebut akan disimpan dan dikembalikan lagi ke supplier. Jadi akan terhenti di proses awal pengecekan, kemudian tidak diperjualkan lagi. Cuma mungkin beberapa masih ada miss, sehingga beberapa masih bisa lolos ke proses produksi. Nah, di sini saya melakukan pengamatan sebanyak 25 kali, terhitung dari tanggal 23 bulan 6. Nah, ini sebenarnya untuk yang data tanggal 23 bulan 6 hingga bulan 8 itu saya mendapatkannya hasil dari wawancara bersama head writer-nya. Jadi tidak saya amati secara langsung. Nah, kemudian di sini kita melihat bahwa terdapat 9 ayam yang tidak segar dan 4 ayam yang ukurannya tidak sesuai dengan standar. Kemudian sampel yang saya ambil ini sebanyak 120. Jadi biasanya untuk stok setiap harinya ayam gepuk Pak Gembus ini tidak mematok stok yang pasti, tapi lebih ke berapa yang dibutuhkan untuk produksi selanjutnya. Nah, rata-rata itu di atas 120 pieces ayam. Jadi bisa jadi hari ini 129, besoknya 130 atau berapa, tapi di sini karena saya melihat minimal setidaknya mereka memproduksi 120 pieces ayam gepuk setiap harinya, jadi saya mengambil sampel sebanyak 120. Nah, kemudian di sini saya menghitung proporsi kecacatannya dari masing-masing data yang telah saya ambil, dan kemudian di sini saya menganalisis menggunakan peta kendali P atau P-chart. Nah, dengan rumus NP per P saya mendapatkan bahwa rata-rata P-nya ada di 0,0743. Kemudian untuk under center line-nya ada di 0,146 dan under upper center line maksudnya. Kemudian lower center line-nya ada di 0,00248. Nah, dari grafik kita juga bisa melihat bahwa terdapat 3 titik yang di luar dari batas kendali standarnya, yaitu ada pada sampel di nomor 3, 4, dan juga 7. Nah, di sini karena kita menemukan ada beberapa sampel yang di luar batas kendali, kita harus melakukan revisi peta kendali P-nya, yaitu dengan mengurangi sampel-sampel yang ada di luar batas kendali tersebut. Dan di sini kita akhirnya menemukan bahwa untuk P-nya ada di 0,0686, kemudian upper center line-nya ada di 0,138, dan untuk lower center line-nya ada di 0. Nah, kemudian di sini saya juga melakukan analisis terhadap kualitas pelayanan dari yang gepuk Pak Gembus untuk data variabelnya. Yang tadi saya telah jelaskan, saya menyebarkan kuesioner untuk kepuasan pelanggan. Di sini saya hanya menyebarkan ke teman-teman saya, tapi mungkin karena keterbatasan waktu, untuk kuesioner tersebut yang mengisi hanya sekitar 8 orang. Jadi di sini saya hanya mengambil perwakilan dari 8 orang tersebut saja. Jadi dari kuesioner tersebut diketahui bahwa 3 dari 8 responder menyatakan bahwa kebersihan toilet di rumah makan Pak Gembus itu kurang baik, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Kemudian 5 dari 8 responden menilai pendingin ruangan tidak baik di rumah makan Pak Gembus, dan juga 3 dari 8 responden menilai bahwa kebersihan ruangan di rumah makan Pak Gembus ini kurang baik, sehingga ketiga permasalahan tersebut perlu dilakukan perbaikan. Nah, jadi sebelum saya melakukan
memberikan usulan perbaikan, saya menganalisis dulu kira-kira apa akar permasalahan dari permasalahan yang telah saya temukan di rumah makan ayam gepuk Pak Gembus ini. Jadi saya menganalisis berdasarkan man, money, method, dan machine. Yang pertama mungkin dari segi biaya, rumah makan Pak Gembus ini menghemat pengeluaran untuk membeli alat pembersih, sehingga alat pembersih yang dapat digunakan untuk membersihkan ruangan ini kurang, atau mereka juga menghindari penambahan karyawan sehingga tidak terdapat staf khusus untuk membersihkan ruangan. Kemudian mungkin belum ada anggaran untuk membeli persediaan kipas baru. Nah, kemudian dari sisi man atau tenaga kerjanya, jadi di sini saya melihat untuk tenaga kerjaan sendiri itu mungkin mereka sangat kekurangan personel karena hanya ada 4 pegawai, dan ini tentunya akan menyulitkan mereka dalam kegiatan produksi apabila restoran sedang berada di kondisi high peak ya, atau banyak pesanan. Jadi di sini akan terjadi delay karena sekali lagi head writer ini mungkin akan kewalahan untuk menjalankan tugasnya. Nah, kemudian dari mesin mungkin dari kurangnya kebersihan tadi mungkin itu disebabkan karena alat pembersih yang terbatas. Kalau saya perhatikan ya, mungkin cuma ada 2 alat pembersih yang tersedia untuk ruangan sebesar restoran tersebut. Nah, kemudian ada juga beberapa kipas yang rusak sehingga hanya sedikit kipas yang dapat beroperasi secara optimal di ruangan sebesar ruangan tersebut. Nah, kemudian saya juga masih melalui metodenya. Nah, jadi di sini kekurangannya klien mungkin terlalu menghabiskan waktu terlalu lama untuk mempersiapkan menu. Nah, kemudian ada juga ukuran ayam yang didapatkan dari supplier yang kurang konsisten. Nah, jadi dari beberapa akar permasalahan yang telah saya temukan, saya dapat memberikan beberapa usulan. Nah, jadi saya dapat menarik kesimpulan di sini bahwa melalui peta kendali P atau P chart ya, kita dapat ketahui bahwa masih terdapat beberapa titik di luar batas pengendalian produksi. Nah, kemudian peningkatan terhadap kualitas fasilitas juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kenyamanan konsumen yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut. Jadi berdasarkan kesimpulan tersebut, saya dapat memberikan 2 saran. Yang pertama, membagi pegawai sesuai dengan job desk. Kemudian yang kedua, untuk melakukan pengecekan stok secara berkala. Nah, kenapa saya memberikan saran yang pertama? Karena di sini saya melihat head writer ini terlalu berperan ganda, dan kesannya semua pekerjaan itu dibebankan kepada head writer. Jadi head writer ini yang juga melayani pelanggan, dia juga yang mengecek stok, kadang juga beliau ikut dalam produksi makanan yang akan diberikan ke pelanggan. Jadi fokusnya mungkin terbagi-bagi untuk mengerjakan beberapa tugas tersebut, sehingga ini juga berdampak pada kebersihan yang ada di restoran tersebut, karena mereka sepertinya kekurangan tenaga kerja. Jadi tidak ada staf yang benar-benar bekerja secara khusus dan spesifik untuk job desk-nya. Jadi seperti itu. Kemudian melakukan pengecekan stok secara berkala. Nah, ini juga sekali lagi menurut saya tidak cukup untuk dilakukan pengecekan stok hanya di awal produksi saja, tapi mungkin harus beberapa kali dicek lagi sebelum disajikan kepada pelanggan, karena mungkin ada beberapa komponen yang
tidak sesuai standar, tapi lolos dari pengecekan stok tersebut. Nah, mungkin begitu dan sekian presentasi saya, dan ini ada beberapa referensi yang saya gunakan dalam penyusunan tugas besar ini dari buku Amita Pramita tahun 2016, The Fundamentals of Quality Control and Improvement 4th edition di John Wiley, New Jersey. Oke. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.